Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 17 September 2025, dalam masa biasa yang ke-24. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Semoga kami menerima dan menaati sabdanya yang menunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung-kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita bertemu dengan nada Yesus yang berbicara dengan penuh keprihatinan. Ia membandingkan orang-orang samanya dengan anak-anak yang tidak tahu bermain bersama, selalu menolak baik itu musik gembira maupun nyanyian duka. Yohanes Pembaptis datang dengan cara hidup asketis. Mereka menolaknya dengan alasan terlalu keras. Yesus datang dengan cara yang penuh keakraban dan sukacita. Mereka pun menolaknya dengan alasan yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Injil yang baru saja kita dengar bersama sangat aktual bagi situasi kehidupan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Seringkali kita manusia yang hidup zaman sekarang menutup diri terhadap sabda Allah, bukan karena firman itu atau sabda Tuhan itu sulit difahami, melainkan karena hati kita keras dan enggan berubah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang pada zaman Yesus bersikap serba salah. Yohanes mereka anggap keras, Yesus mereka anggap makan minum berlebihan. Intinya mereka tidak mau menerima pesan pertobatan
dari keduanya. Sikap ini sering muncul juga pada kita. Lebih mudah mencari alasan untuk menolak kebenaran daripada membuka hati untuk berubah. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menutup perkataannya dengan kalimat, "Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Artinya, kebijaksanaan Allah bukan diukur dari kata-kata, melainkan dari buah kehidupan. Yohanes Pembaptis meski keras membuahkan banyak pertobatan. Yesus meski dekat dengan orang berdosa justru menyelamatkan banyak jiwa. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah hidup kita membuahkan hikmat dan kebaikan, atau hanya berhenti pada kritik dan penolakan? Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah bisa bekerja lewat banyak cara. Lewat asketisme Yohanes atau kelembutan Yesus. Jangan sampai kita mengukur Allah hanya dengan selera dan kriteria kita sendiri. Keterbukaan hati sangat penting agar kita sungguh mengalami karya Allah. Bila kita hanya mau menerima Allah sesuai dengan keinginan kita, kita akan kehilangan kesempatan untuk disentuh oleh kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil dan permenungan saya di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bercermin. Apakah kita sering bersikap seperti anak-anak yang menolak bermain, menutup diri dari undangan kasih Allah? Atau apakah kita mau membuka hati, menerima cara Allah bekerja, baik lewat teguran yang keras maupun melalui kasih yang lembut? Marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita terus belajar untuk melihat buah sebagai tanda hikmat Allah, dan dengan rendah hati menerima sabdanya yang selalu datang untuk menyelamatkan kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.